Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi kuliah bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Saya berharap pada sesi yang pertama ini supaya saudara betul-betul bisa memperhatikan, mencermati, memahami, dan nanti tolong juga disesuaikan pemahaman itu dengan materi kuliah yang sudah saya berikan. Kita berbicara tentang anak berkebutuhan khusus, itu tidak lepas dari kehidupan anak-anak yang berlatar belakang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Jadi anak berkebutuhan khusus itu pada hakikatnya adalah anak-anak yang mengalami penyimpangan atau perbedaan dari anak pada umumnya, baik itu secara intelektual, secara fisik, secara mental, dan secara sosial. Melihat daripada fenomena itu, jelas dalam penanganannya membutuhkan metode secara khusus, apalagi dalam bentuk bimbingan. Perlu kami sampaikan bahwa anak berkebutuhan khusus itu ada dua hal, yaitu anak berkebutuhan khusus yang sifatnya permanen dan juga anak yang berkebutuhan khusus sifatnya temporer. Yang sifatnya permanen, di mana anak itu dalam mengikuti pembelajaran bukan berarti setelah mendapatkan pembelajaran dan didikan dari seorang guru berubah menjadi normal, tetapi tetap sesuai dengan keadaan dirinya. Misalnya tunanetra itu termasuk anak berkebutuhan khusus yang permanen. Tunarungu wicara, tunagrahita atau yang disebut subnormal, di mana IQ-nya di bawah rata-rata, termasuk tunadaksa, itu semuanya di dalam kegiatan belajar mengajar tidak mengubah hakikat kelainan yang ada pada dirinya. Dan ini biasanya berada di sekolah-sekolah formal. Misalnya di sekolah inklusi, lalu juga ada di sekolah luar biasa atau yang disebut SLB, atau juga ada di panti-panti sosial dan sebagainya, tetapi dalam pendidikan formal di mana dalam pengamatan dan program dari ketentuan pemerintah yang sudah baku. Sementara untuk anak berkebutuhan khusus yang sifatnya adalah temporer, ini adalah anak-anak yang memang memerlukan bimbingan secara khusus, tetapi pada saat tertentu anak tersebut bisa kembali normal. Contohnya, anak menjadi korban gempa. Situasi dan kondisi yang sudah membaik, maka anak itu bisa kembali sekolah, bergabung dengan anak normal, kondisinya normal. Dan juga misalnya ada anak yang trauma karena peristiwa yang luar biasa sampai histeris. Itu juga setelah ada bimbingan dengan baik, maka anak tersebut bisa kembali normal seperti semula. Inilah perbedaan antara anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer. Dalam pembahasan ini akan saya sampaikan bahwa di sekolah-sekolah secara formal adalah cenderung kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang sifatnya permanen. Melihat dari kenyataan itu, maka di dalam pelaksanaan pendidikan secara formal, tadi saya katakan ada tunanetra, itu sekolahnya di sekolah luar biasa A, SLB,
untuk tunarungu, SLBC untuk tunagrahita, SLBD tunadaksa, SLBE untuk anak-anak yang kelainan sosial atau tunalaras, dan juga termasuk ada tempat-tempat lain untuk mendidik, misalnya untuk anak yang mengalami autis, ada anak yang kesulitan belajar, hiperaktif, ADD, attention deficit disorder. Nah, ini juga termasuk menjadi sasaran di mana dalam pembelajaran bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Melihat dari kenyataan ini, maka pembelajaran anak berkebutuhan khusus itu ada beberapa hal mempunyai tujuan tertentu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran untuk anak ABK? Untuk mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Saudara sering melihat kan, anak-anak tunanetra nyanyinya bagus, main musik bagus. Ini menunjukkan bahwa mereka walaupun mengalami kelainan tunanetra, tetapi dia punya power, dia punya potensi, dia punya kelebihan. Maka dalam pembelajaran ABK ini tujuan yang pertama adalah mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Jangan kita melihat anak itu kekurangannya saja, tetapi justru kita temukan apa kelebihan yang ada pada diri anak itu yang bisa dikembangkan seoptimal mungkin, di mana kelak bisa menolong hidupnya sendiri untuk bisa mandiri. Lalu yang kedua, untuk melayani ABK di sekolah agar terlayani sesuai kebutuhan dan perkembangannya. Kalau anak itu tidak disekolahkan, bagaimana masyarakat, orang tua yang belum mendapatkan tentang teori pendidikan anak berkebutuhan khusus untuk menangani dengan baik? Maka di sini anak-anak ABK ini disekolahkan agar mendapatkan penanganan, pelayanan sesuai dengan kodratnya. Misalnya guru bimbingan dan konseling harus mengetahui bagaimana karakter atau ciri-ciri daripada anak berkebutuhan khusus. Misalnya tunanetra itu bagaimana karakternya? Misalnya mudah tersinggung. Ini kalau tidak hati-hati, justru dalam bimbingan tidak akan berhasil. Maka di sini guru bimbingan konseling harus memahami karakter anak-anak ABK. Misalnya tunarungu. Dalam menghadapi tunarungu, kita tidak bisa mengesampingkan, misalnya anak tersebut tidak bisa membaca bibir kita, karena dia nggak bisa mendengar, satu-satunya lewat pengamatan. Maka di sini bagaimana kita melayani mereka sesuai dengan kodratnya. Nah, justru diharapkan dengan adanya ini nanti bisa mampu untuk mengembangkan potensi yang ada dan dapat dilayani sesuai dengan kodratnya. Inilah pentingnya kita mengenal bagaimana tentang karakter anak berkebutuhan khusus tersebut. Selanjutnya, jenis layanan bimbingan dan konseling. Secara umum, itu yang dikatakan layanan orientasi. Kalau anak-anak secara umum tidak banyak kendala. Tapi anak-anak berkebutuhan khusus yang layanan orientasi harus melihat secara makro. Dimulai dari sejarah, kenapa dia terjadi kelainan, kapan itu mereka mengalami kelainan, karena apa kelainan bisa terjadi
waktu dalam kandungan, proses kelahiran, sampai setelah dia dilahirkan, yang disebut prenatal, natal, dan postnatal. Ini orientasinya harus secara menyeluruh atau secara komprehensif, termasuk sejarah terjadinya ABK. Ini harus secara lengkap. Contohnya anak yang tunanetra itu dilahirkan sudah tunanetra. Secara psikologis akan berbeda dengan anak tunanetra yang mereka pernah melihat lalu menjadi tunanetra. Ini beban psikologisnya akan berbeda. Bentuk bimbingannya juga akan berbeda. Maka inilah peranan orientasi sangat penting. Lalu yang kedua, kita melihat layanan informasi. Nah, layanan informasi tentunya kita akan mendapatkan informasi baik dari orang tua, dari tetangga, dari dokter, ya. Bagaimana keadaan anak, ini tidak jauh berbeda dengan orientasi. Kalau orientasi sifatnya masih global, kalau informasi ini sudah per individu, dari siapa info itu, benar atau tidak, ya. Sejarah kelainannya bagaimana, ya. Lalu juga yang disebut layanan penyaluran. Karena apa? Setelah anak itu mengalami anak berkebutuhan khusus sudah terjadi seperti itu, harus ada penyaluran dari orientasi tadi, dari informasi, lalu penyaluran. Misalnya anak pernah dibawa di psikolog, tes IQ. Oh, IQ-nya 50. Ya sudah, masuk di SLBC 1. IQ-nya 90. Ya sudah, ini masuk di SLBC. Atau mungkin sama slow learner. Ya. Melihat hal itu, penyaluran tidak serta-merta anak itu langsung disalurkan kemana, tetapi harus mendapatkan informasi yang sebelumnya secara luas mendapatkan langkah secara orientasi secara menyeluruh, sehingga penyaluran itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Lalu layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran itu juga kita lihat contohnya sekarang adanya sekolah inklusi. Tidak bisa anak itu disamakan dengan anak normal di kelas reguler walaupun dalam satu tempat. Tetapi di dalam layanan pembelajaran harus menggunakan metode klasikal individual. Artinya klasikal itu anak bersama-sama anak normal, tetapi pelayanannya harus bersifat individu sesuai dengan potensi anak. Tentu kembali di atas tadi, potensi anak, berapa IQ-nya, potensinya sejauh mana, itu yang dimulai dari orientasi, informasi, dan penyaluran tadi. Maka layanan pembelajaran itu pun tidak hanya dalam bentuk layanan secara manual atau komunikasi antara guru dengan siswa, tetapi juga layanan pembelajaran dalam bentuk kurikulum. Misalnya sekolah inklusi itu kan ada kurikulum yang dimodifikasi. Tentu kurikulum itu disesuaikan dengan kemampuan anak, supaya anak bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Ini layanan pembelajaran. Lalu layanan konseling perorangan. Kelihatannya layanan konseling perorangan ini akan lebih mengena pada anak-anak ABK. Karena apa? Antara anak tunarungu dengan tunanetra itu bentuk pelayanannya tentu akan berbeda. Karena mempunyai latar belakang kecacatan yang berbeda. Apalagi anak yang tunagrahita itu akan berbeda lagi. Maka konseling perorangan ini akan lebih mengena bagi anak-anak berkebutuhan khusus daripada layanan dalam bentuk kelompok.
Karena sama-sama ABK sudah berbeda powernya, potensinya, kemampuannya, layanannya bisa berbeda pula. Juga yang tidak kalah pentingnya, layanan bimbingan kelompok yang sifatnya universal bisa secara kelompok. Tetapi di dalam pelayanan bimbingan konseling untuk ABK lebih banyak cenderung pada konseling perseorangan. Juga kita melihat adanya layanan konseling kelompok, hampir sama dengan bimbingan kelompok. Namun juga ada instrumentasi bimbingan konseling. Juga bagaimana ukuran tolok ukurnya untuk di dalam pelayanan itu ada ketentuan-ketentuan. Himpunan data. Data itu harus akurat. Ibaratnya kalau seorang dokter memberikan obat itu biasanya nanti akan mendapatkan informasi yang akurat, data yang akurat, baru menentukan bagaimana pengobatannya. Kalau datanya kurang, bisa juga nanti kesimpulannya bisa tidak akurat. Maka himpunan data sangat penting. Juga konferensi kasus. Di dalam pelayanan anak-anak berkebutuhan khusus, konferensi kasus ini sangat dibutuhkan. Karena apa? Guru-guru bimbingan dan konseling itu di suatu sekolah biasanya perlu adanya kerjasama dengan pihak lain, membicarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak itu sendiri. Biasanya misalnya anak mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Kenapa ini terjadi? Apakah karena tidak suka dengan gurunya, atau mungkin kurikulumnya yang dimodifikasi tidak pas, atau untuk yang lain? Ini perlu ada konferensi kasus. Ini biasanya antar guru akan berembuk membicarakan tentang masalah anak-anak itu yang mengalami permasalahan-permasalahan tertentu. Dan juga kunjungan rumah yang disebut home visit. Jadi di sini guru-guru bimbingan dan konseling yang menangani anak ABK perlu juga untuk home visit. Bagaimana kehidupan di rumah? Bagaimana tempat belajar di rumah, fasilitas belajar, sikap orang tua memperlakukan anak, supaya antara didikan bimbingan dari guru dengan orang tua itu nanti tidak terjadi kontradiksi, tapi terjadi keselarasan dan keseimbangan. Kunjungan di rumah itu bisa memberitahu lebih dahulu, bisa dengan serta-merta datang untuk ke rumahnya. Ini sangat penting untuk membuktikan bagaimana antara sikap anak di sekolah dengan sikap di rumah. Apakah ada perbedaan? Karena bisa juga di rumah menjadi anak yang sangat penurut, tapi di sekolah anak menjadi anak yang nakal. Sebaliknya, di rumah selalu membantah orang tua dan tidak patuh pada orang tua, tapi di sekolah sangat patuh dengan guru. Ini ada apa? Ini pentingnya kunjungan ke rumah atau yang disebut home visit. Alih tangan kasus. Ingat ya, tidak semua guru itu bisa mumpuni dalam segala hal. Guru yang juga manusia yang penuh keterbatasan. Kalau menangani anak ternyata betul-betul sudah susah, tidak bisa berkembang sama sekali, ini perlu ada tindak lanjut, kerjasama dengan ahlinya. Misalnya anak ini kok diberi pelajaran kok susah sekali, katanya anak tersebut selalu lengah, hanya lamban belajar. Apa betul? Jangan-jangan IQ-nya hanya 50. Tes lagi ke psikolog, kerja sama psikolog. Asas alih tangan harusnya seperti apa? Atau mungkin dengan ahli saraf, neurolog. Bagaimana? Oh, ternyata dia pernah jatuh. Dia perlu disembuhkan dulu. Seperti kalau kita periksa ke dokter. Tidak semua penyakit
dokter praktek itu bisa menangani. Kalau merasa tidak mampu dan butuh bantuan, biasanya ada rujukan dibawa ke rumah sakit yang besar pada dokter spesialis. Begitu pula ini, guru kan merasa tidak mampu, jangan-jangan ada sesuatu. Nah, ini perlu asas alih tangan. Dan guru jangan merasa gagal, tetapi guru harus optimis bahwa dengan kerjasama dengan semua pihak seperti ini akan bisa berhasil dengan baik. Saudara-saudara mahasiswa, perlu kami sampaikan dalam bidang bimbingan dan konseling untuk anak ABK, itu pun juga saya kira saudara sudah paham bimbingan pribadi ya. Kalau di sekolah reguler anak-anak yang normal lebih enak, komunikasinya enak, power potensinya bagus. Tetapi anak-anak ABK bimbingan pribadi, contohnya mau bicara saja susah, harus dengan bahasa isyarat. Dengan bahasa tulis tunanetra nggak bisa, harus dengan adanya lisan. Maka di sini kalau tunanetra dengan tunarungu, bentuk bimbingan pribadinya sudah beda. Apalagi yang tunagrahita, diajak bicara nggak nyambung. Nah, bagaimana caranya? Ini ada strategi yang perlu untuk dipahami oleh seorang guru. Anak tunagrahita butuh bahasa yang sangat sederhana. Apalagi anak yang tunalaras, tunasosial, anak yang nakal. Mungkin bisa juga suruh masuk saja banting pintu, lari lewat jendela. Lah ini secara pribadi harus mengenal. Maka guru bimbingan dan konseling harus menguasai ilmu psikologi, di mana karakter-karakter anak harus dipahami, utamanya ciri-ciri tentang anak berkebutuhan khusus. Bimbingan sosial, kalau anak normal ketemu jabat tangan, saling senyum, berpelukan, hal biasa. Bagaimana tunarungu akan ketemu tunanetra? Yang satu nggak mendengar, yang satu tidak melihat. Bagaimana harus berkomunikasi? Bagaimana dia hidup dengan orang-orang yang normal? Justru permasalahannya muncul belum tentu karena dari anak itu sendiri yang ABK, bisa juga anak-anak yang normal yang tidak menerima kehadiran anak ABK. Ini sudah persoalan sendiri dalam bimbingan sosial. Maka peran guru BK ini sangat penting sekali. Bagaimana untuk bisa menyatukan antara anak ABK dengan anak normal, di mana mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Ini dalam bimbingan sosial. Bimbingan belajar. Bimbingan belajar juga sudah beda lagi. Kalau anak-anak yang normal bisa juga menggunakan Android, menggunakan laptop. Tapi bagaimana dengan misalnya anak tunanetra yang penuh keterbatasan? Bagaimana anak tunagrahita untuk mengoperasikan IT yang bisa membantu? Ini sangat cukup sulit. Maka bimbingan belajar pun ada strategi secara khusus untuk menangani anak seperti itu. Bimbingan karir, di depan sudah saya katakan, lihatlah kelebihan anak, jangan melihat kekurangan anak. Misalnya tunarungu, karena dia tidak bisa secara verbal, dia menggunakan mata dan tangan, maka dia mampu menjadi seorang pelukis yang hebat. Tunanetra nggak bisa melihat, maka dia hanya dengan lewat suara, dia bisa menjadi penyanyi yang bagus, bisa menjadi pemain gitar yang bagus. Ini menunjukkan bahwa setiap anak memiliki kelebihan-kelebihan. Anak tunagrahita banyak kekurangan. Dia punya kejujuran, bicara apa adanya. Bahkan banyak orang-orang yang pintar, IQ-nya bagus,
seringkali berbohong. Tunagrahita itu susah untuk berbohong. Dia cenderung untuk berbicara apa adanya, apa yang didengar dan apa yang dilihat. Anak tunadaksa walaupun kakinya lumpuh seperti itu, dia masih mempunyai potensi yang bagus untuk kegiatan yang lain. Anak tunasosial dianggap anak nakal, dianggap anak-anak yang mengganggu lingkungan. Kalau itu bisa dibina dengan baik, buatkan ring untuk bertinju, tenaga yang lebih digunakan mereka untuk latihan bertinju yang terarah, olahraga yang bagus. Inilah saudara, bidang bimbingan dan konseling untuk ABK ada 4 komponen tadi adalah sangat penting untuk dipahami dan dipraktekkan. Saya kira itu untuk sesi yang pertama. Semoga saudara bisa memahami dan bisa mengaplikasikan di lapangan. Tentu banyak kendala, bagaimana kalau menghadapi masalah-masalah yang lebih rumit akan saya terangkan pada sesi berikutnya. Terima kasih untuk sesi yang pertama, mudah-mudahan bisa saudara terima dengan baik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.